Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, dia yang datang serius mendeklarasikan hubungan kalian. Mempertegas hubungan dan mendeklarasikan hubungan kalian. Sebelum kita masuk ke pembacaan, aku akan coba untuk membuka siapakah yang datang dalam hidupmu yang mempertegas kembali hubungan kalian. Seseorang di sini memiliki kekaguman yang besar terhadap dirimu. Bisa jadi dia ini orang lama atau orang baru. Yang pasti dia sudah kagum sejak pertama kali bertemu. Sudah sejak lama ya. Mungkin ada sekitar 9 tahunan ke atas juga ada ya. Udah energinya udah sangat lama dan ini tuh terus berjalan sampai dengan sekarang. Kemudian yang aku bisa pahami juga di sini, orang ini itu memiliki sisi spiritual yang besar. Jadi ada spiritual growth yang tercipta di antara kekaguman dia terhadap kamu. Makanya kamu kalau ketemu sama dia akan ada nanti namanya kayak kenyamanan. Karena orang ini juga spiritualnya tinggi. Kemudian yang saya lihat ada kartu Queen of Diamond, di mana orangnya ini sangat praktis dan sangat mandiri. Sudah cukup dewasa menentukan apa yang ingin dilakukan. Orangnya sangat praktis dan mandiri, tidak mau ribet-ribet ya. Kemudian di sini ada kartu Princess of apa ini? Aduh, aku lupa lagi. Princess of Spades ya. Dia ini memiliki sikap dominan, suka menguasai, tapi menyenangkan untuk diajak bicara. Jadi dia ini termasuk orang yang lugu. Bisa jadi ada yang umurnya juga lebih muda daripada kamu, ya. Ada yang sepantaran atau lebih tua, ada yang umurnya di sini mungkin lebih muda. Kemudian di sini kita punya kartu diamond ya, Ten of Diamond. Ten of Diamond itu menunjukkan orang ini ya memiliki perencanaan yang matang ya. Dia ini seperti gini, kalau misalnya aku sukses dan sudah mapan ya, aku baru mau merencanakan pernikahan. Jadi mapan itu langsung 2 set gitu loh ya, ada uang, cintanya juga berjalan ya, tipe-tipenya seperti itu. Terus aku ngelihatnya orang ini bisa jadi dia ini adalah seorang pengusaha, atau bisa jadi ada kemungkinan orang ini tuh memang mapan ya, ada kemungkinan dia ini datang dari keluarga yang mapan. Dan di sini aku melihat ada kartu King of Diamond ya. Apa ya, orang ini lebih seperti orang yang mandiri, yang aku bilang ya, mandiri, mapan, tahu kemampuan dia, dan memang ini orangnya money minded sih. Tapi kalau orang money minded itu biasanya dia adalah orang yang realistis. Dia ini adalah tipenya yang berwibawa. Kalau misalnya dia laki-laki, rata-rata umurnya adalah sepantaran atau lebih tua. Kalau wanita di sini ada yang muda, ada yang sepantaran juga ya. Dan aku ngelihat ini kalau dia laki-laki, dia adalah seorang yang dewasa. Mungkin dia pengusaha, tipe-tipenya ini berwibawa ya, dia melindungi. Dan dia kalau misalnya punya harta, teman-teman, aku bilang orang ini nggak pelit ya, tapi perhitungan juga gitu loh. Jadi membantu ya membantu, tapi dengan perhitungan tertentu. Kalau masih ada sisa lebih ya dia bantu, tapi kalau misalnya memang nggak ada ya, jeleknya ya kalau orang money minded itu ya, uangnya kurang dikit ngomongnya udah nggak ada duit gitu ya. Jadi dia akan membantu kamu jika memang ada kelebihan. Nah, aku lihat di sini seperti itu. Orang yang mendeklarasikan cintanya padamu. Kita akan lihat di sini bagaimanakah energinya terhadap dirimu. Energinya terhadap dirimu.
Queen of Swords. Seperti yang aku bilang di sini, kartu Queen of Swords itu mengindikasikan apa? Dia adalah orang yang tegas, ya. Orang yang tegas, tegas mau kamu. Segala macam keputusan, kemudian tindakan itu sudah dipikirkan baik-baik. Kemudian dia ini adalah orang yang memang pandai, ya, pandai dalam berbicara, teman-teman. Jadi apa ya, ketika dia suka sama kamu, dia tuh akan lebih banyak bicara dan ngomongin berbagai macam hal. Oke. Kemudian bagaimana feeling dia juga terhadap kamu, energinya kita udah tahu ya, memang keputusannya sendiri. Kartu Knight of Pentacles. Nah, kartu Knight of Pentacles itu menunjukkan bahwa dia ini adalah selama ini ke kamu itu dia tuh berusaha keras, ya. Dia berusaha mengambil atau membuat kamu tuh percaya, dan dia tuh memiliki ambisi. Jadi kalau seandainya dia sudah berupaya keras sama kamu, dia tuh sangat berkeyakinan bakalan terlaksana gitu. Jadi dia memang suka sama kamu karena memang sudah punya rencana lama. Di sini ada kartu Ace of Cups, ya. Ace of Cups itu kalau aku bisa bilang sih sebagai kayak dia itu bener-bener mengalami pengalaman baru, ya teman-teman. Ya, jadi aku bisa bilang cintanya sama kamu itu beda dari yang lain. Dimana kartu Ace of Cups di sini itu mungkin dia datang ke kamu itu mengawalinya dari pertemanan. Nah, dari pertemanan dulu. Jadi nggak langsung kucuk-kucuk aku cinta kamu. Harus kenal dulu. Nah, kalau udah kenal gini, memang tujuan dia adalah menawarkan cinta, menawarkan romansa. Kita akan lihat lagi, kenapa dia ingin mempertegas hubungannya dengan kamu. Ada kartu Ten of Swords, udah gak mau basa-basi lah, gitu loh. Gak mau lepas lagi, gak mau sakit hati lagi. Kalau misalnya memang udah ada kesempatan di depan mata, maka itu yang harus diambil. Ya resiko. Selama ini dia perjuangan kamu, maka gak mau sia-sia. Kita lihat lagi, ada kartu Nine of Wands, ya. Harus ada finalnya, karena selama ini yang ada di pikirannya cuman kamu. Dia bertahan selama ini, belum kasih cintanya ke orang lain, ya karena ada sosok kamu. Menurut dia, ya kalau nggak sama kamu, kalau kamu nggak didapetin duluan, ya itu bukan misi. Ya, orang ini kan sudah punya rencana, dan itu dia nggak mau gagal lagi. Dan ada kartu Queen of Pentacles. Di sini dia tuh udah berikrar dan berjanji ingin merawat cinta ini, ingin merawat kamu. Dia punya tipe orang yang suka ngerawat gitu. Jadi kalau misalnya kamu pacaran sama dia, kamu akan selalu kayak merasa dimanja dan disenangkan. Enggak selalu dari materi. Tapi perhatiannya dia itu loh, walaupun sedikit-sedikit, tapi buat kamu tuh kayak di hati tuh makseng gitu, ya. Nah, sekarang aku akan lihat mengapa dia itu dengan beraninya memilih kamu. Kenapa enggak apa yang lain aja yang lebih baik? Eight of Swords. Nah, kalau kita bicara Eight of Swords berarti ya mau fisiknya di mana, mau badannya ada di Papua, mau kamu di Merauke, namanya pikiran itu dipikirin, ya. Pikiran tuh namanya ada di kepala. Mau dipaksa 1000 orang untuk ngelupain kamu, nyatanya dari dia memang sudah nyaman dengan kamu. Jadi nggak mau namanya pisah. Yang kedua, kenapa dia mau sama kamu? Karena dia melihat ada energi keseriusan. Dia suka sama seseorang itu yang bisa saling sharing. Jadi mungkin ya, kau ada pada saat dia juga lagi membutuhkan. Dikala orang lain mungkin gebetannya nggak suka sama dia, dikala dia lagi jatuh, mungkin kamu di sini yang standby untuk dia. Five of Pentacles. Nah, terutama nih, ya.
cinta kalian itu atau perjalanan cintanya juga mungkin berat. Orang itu kan nggak selalu ada di atas, ya. Dan apa ya, siapapun di sini itu pernah memberikan uang, pernah memberikan materi di saat lagi susah. Entah kamu kasih dia atau dia kasih kamu. Yang pasti kesulitan salah satu orang yang memang terdampak itu jalan, kehidupannya berjalan. Jadi itu ibaratnya udah kayak balas budi sih, ya. Atau dia pernah mengeluarkan uang buat kamu. Ya, itulah cara dia perhatiannya sama kamu. Dan ada kartu Page of Pentacles, ketika dia sudah menolong, ya dia membantu. Itu memang kewajiban dia. Dia merasa kayak kesulitan yang ada, entah dari dia, entah dari kamu, itu harus diselesaikan sama-sama. Harus direncanakan baiknya ke depannya gimana. Yang aku bisa cek di sini ya, teman-teman. Bukan mau jadi pahlawan kesiangan. Bukan mau jadi pahlawan kesiangan, tetapi orang ini ingin membuat kamu tuh gak susah. Gitu. Dan di sini ada kartu Emperor, ya, ada kartu Emperor, di mana yang aku bisa lihat di sini, dia ini orangnya itu kalau sudah yakin dia tidak akan gentar, gitu. Kau itu juga orang yang bukan tipe keras kepala banget gitu, masih bisa diarahkan, tahu kapan harus stop, kapan harus maju, ya. Dan aku akan buka di sini ya, kita punya energi dari zodiak Libra, kemudian ada Virgo, kemudian kita punya Scorpio, Cancer, Pisces, ada Gemini, ada Sagittarius, kemudian ada Capricorn, lalu di sini Gemini ya, udah aku sebutin, Taurus, kamu Taurus kenceng juga, Aries, kemudian Virgo, Capricorn, Taurus, ya, itu keluar banget. Dan di sini kita punya bottom of deck. Bottom of decknya ada kartu Eight of Wands, ya. Eight of Wands ini itu melambangkan seorang Sagittarius, di mana Sagittarius ini dia itu memiliki sifat kemajuan, ya. Maju aja dulu gitu. Masalah nanti berantakan bagaimana, jalani sama-sama. Jadi dia tuh punya tujuan yang tegas dan jelas sih, ya. Misalnya nih kalian punya beban yang memang harus diselesaikan sama-sama, ya udah jalanin aja, kayak gitu loh teman-teman. Energinya ini tuh bukan yang mau meninggalkan kamu sendirian, tapi lebih ke arah tujuan yang jelas. Ya, orang ini datang dengan tujuan yang jelas loh, bukan kaleng-kaleng. Sekarang gini deh, nggak usah ngomong masalah cinta, masalah wajah dulu deh, tapi coba lihatlah orang yang bertanggung jawab sama hidup kamu. Itu aja pesan aku, ya. Kalau misalnya mau cari lebih cantik, lebih ganteng, lebih menarik, itu banyak. Sini aku ingin bacakan lagi. Mungkin ini pesan lebih dari dalam hatinya ya. Kenapa dia memang memilih kamu. Kamu banyak gak sih kayak merasakan spiritual, cinta spiritual? Mungkin kamu banyak melihat angka kembar, ya. Kalau kamu lihat angka kembar, kamu coba googling, kamu lihat pesan cintanya itu apa. Itu bisa aja sinyal dari dia. Kemudian dia tuh udah mencoba untuk menyibukkan diri loh, untuk selalu gak mikirin kamu. Tapi gak bisa. Selalu kepikiran terus. Selalu pengen tahu kamu itu gimana. Karena di sini ada chemistry dan juga ada magnet. Yang magnet itu semacam ikatan yang antara kutub negatif dan positif itu ngeklik. Ya, jadi kalau tanpa kamu itu, kalau misalnya lagi sendirian atau apa, orang ini banyak memanifestasi kamu.
Ini adalah salah satu sebab kenapa kau juga tidak bisa melupakan dia. Ada rasa rindu yang begitu dalam. Mungkin di sini kamu sama dia belakangan ini jarang ketemu. Mungkin sejak pandemi kamu udah jarang sekali ketemu, bahkan nggak pernah. Komunikasi hanya lewat message ya. Jadi rasa rindu itu makin menumpuk gitu loh, dan hanya bisa berpasrah kapan kalian bisa ketemu. Kadang-kadang kalau dia bersikap aneh atau dia dingin ya, sebetulnya itu ada keraguan-raguan, karena ada ketakutan sendiri gitu loh. Mungkin dilihatnya mungkin dia merasa kamu tuh nggak menginginkan dia. Rata-rata orang yang begini itu dia merasa kecil di depan kamu ya, merasa kecil di depan kamu. Kenapa? Karena takutnya paranoid gitu loh. Dan orang ini sepertinya ya banyak memberikan signal-signal supaya kamu perhatiin, sinyal-sinyal egois, karena dia takut kehilangan kamu. Kadang-kadang cari banyak dramanya, ibarat banyak drama. Ada ketakutan di sini. Walaupun hati dia itu ingin sekali datang ke kamu, tapi apakah kalian ingat ya? Ini mungkin tidak berlaku buat semua warga di sini. Apakah dia pernah nyakitin kamu? Kalau misalnya dia pernah nyakitin kamu, ada keinginan dia untuk minta maaf. Tapi apakah itu makin menyakiti kamu atau enggak? Apakah kamu bisa melepaskan namanya memori yang sudah ada atau enggak? Yang udah memori jelek, bisa dilupain atau enggak? Ya, dia takut nih. Ketika dia kangen banget sama kamu, dia nggak langsung datang. Dia tuh make sure dulu kamu nggak tersakiti karena ada kehadiran dia. Jadi sebenarnya dia ini kayak ada mikir juga ya, apa yang sudah aku bisa kasihkan, ataukah aku hanya buat repot aja gitu. Kamu juga harus ngecek nih kondisi keuangan dia gimana, apakah dia lagi mumet ya dengan kehidupannya. Kalau dia datang apakah jadi beban ya, pikirin lagi ya, kenapa dia belum datang juga misalnya. Kemudian terakhir kamu kalau misalnya lagi kirim pesan sama dia, itu nggak langsung dihapus sama dia atau nggak di-encet, tapi dia akan baca berkali-kali. Bahkan memori-memori atau chatting-chattingan kamu yang dulu itu masih di copy sama dia. Ya itu untuk memvalidasi perasaan. Aku juga dulu kadang-kadang begitu ya, kalau misalnya ada orang yang chatnya mungkin setahun sekali gitu, dan aku kangen banget, biasanya aku simpan. Itu buat afirmasi. Nah ini dia mengafirmasi diri kamu ya teman-teman. Jadi sebetulnya kesimpulannya dari pembacaan ini tuh bagaimana kita punya bottom of deck ada kartu Six of Wands. Orang ini kira-kira ya datangnya ke kamu itu maksimalnya ini ada yang udah datang dari bulan Juli Agustus ya. Maksimal banget itu Juli sampai Agustus tahun depan. Kalau Juli Agustus sudah lewat, maka Juli Agustus tahun depan orang ini maksimal banget akan datang. Paling cepatnya antara 6 minggu atau 6 bulan ya. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini, dan aku akan tutup seperti biasa dengan inisial. Aku akan eliminasi 2 huruf. Kalau hurufnya nggak ada, maka ya sudah, berarti bacaannya bukan buat dia. Oke, ini untuk nama-nama dia. Aku nggak bisa sebutin ya teman-teman. Kalian bisa screenshot. Kalau kalian nggak tahu cara screenshot, di capture. Minta tolong bantuan teman bagaimana men-screenshot video atau gambar di handphone. Caranya sama aja ya. Ini kalian bisa screenshot, simpan di galeri, dan lihatlah apakah ada nama-nama dia yang terbuka di sini. Nama itu apa Kak? Nama panggilan atau nama depan? Paling bagus adalah nama depan, nama panjangnya dia. Misalnya namanya dia itu Alena Wellgrade gitu ya. Oh ada nama A, ada huruf A. Ya udah, itu lebih bagus lagi. Kalau hanya bisa dari nama panggilan silahkan ya.
Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu diberkati dan selalu ambil yang positif dari bacaanku. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.